Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai dipimpin oleh Mbak Nurma. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua ya. Masuk. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tentang apa sih, ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Tema 1 ini tentang hidup rukun. Nah, subtemanya hidup rukun di dalam rumah. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan bentar. Di sini ada teks bacaan. Oke. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di dalam rumah. Nah, selanjutnya, mari kita baca sama-sama di teks yang ini ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini adakah kata yang tidak kamu ketahui artinya? Ada, Bu. Oke. Di sini tadi, di dalam teks bacaan tadi ada kata buah tangan dan juga buah hati. Nah, apakah buah tangan dan buah hati itu kita punya yang dimaksudkan itu kita punya buah? Bukan kan? Nah, di sini buah tangan dan buah hati adalah suatu ungkapan. Nah, ada yang tahu nggak ungkapan itu apa? Oke, jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, jadi setiap ungkapan itu ada artinya ya. Nah, seperti contohnya buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, kalau buah hati artinya yaitu anak. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan contoh seperti yang dicontohkan itu. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan, ya, yang artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Yang kedua, Dio adalah buah hati dari orang tuanya, yang artinya Dio adalah anak dari orang tuanya. Selanjutnya, di sini eh, di sini ada percakapan, lalu kalian lanjutkan percakapan ini berdasarkan teks yang ada yang dibacakan ibu tadi ya. Nah, di sini anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, dari kalian ada yang mau melengkapi? Oke, di sini kata yang tepat yaitu hore. Hore, aku dapat oleh-oleh. Nah, yang Mutiara menjawab, terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. Nah, selanjutnya di sini uh, di situ ada rak rak buku. Nah, di situ Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Yang kedua yaitu kalian perhatikan susunan buku di dalam rak tersebut.
Nah, di dalam buku-buku tersebut tersusun rapi dan juga ada beberapa buku di dalam rak tersebut. Kalian ada yang tahu nggak itu ada berapa buku? Tidak tahu. Nah, bagaimana agar kita lebih mudah untuk menghitungnya? Jadi, eh, di situ Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu adalah satu puluhan. Nah, 50-an sama dengan 50-an. Jadi, di situ ada contoh buku sebanyak 5 kelompok. Nah, satu kelompok ada 10 buku. Di situ ada 50 dan di sebelahnya lagi itu ada satu kelompok yang isinya 7. Nah, jadi banyak buku itu ada 57. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku yang ada di dalam rak. Nah, buku-buku dalam rak ini dapat dikelompokkan eh, sebagai ratusan. Nah, di sini ternyata ada 10 tumpukan buku yang artinya rak buku ini berisi 100 buku. Nah, selanjutnya di sini amatilah gambar berikut ini. Nah, hitunglah jumlah kubus yang ada di sini. Nah, di sini ada satu kubus. Satu kubus ini satu kubus satuan dan di sampingnya itu terdapat kubus satuan berjumlah 10 dan itu digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, di bawahnya itu terdapat kubus puluhan berjumlah 10. Nah, di situ dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Yang di bawahnya lagi, di situ terdapat gambar kubus banyak. Nah, di situ kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Ya, di sini dalam gambar ini ada berapa kubus? Ada yang tahu? Nah, di situ 20, Bu. ya benar ada 20. Nah, di situ ada eh, dua baris. Nah, di situ satu barisnya itu terdiri dari 10 kubus. Nah, ada dua jadi ada 20 kubus totalnya. Nah, selanjutnya di sini ada dua bentuk kubus. Nah, di situ ada berapa? Ada yang tahu nggak itu ada berapa? Nah, tuh. Nah, di situ ada dua bentuk kubus, dua kelompok. Nah, di situ satu kelompoknya itu terdiri dari 100 kubus. Nah, di situ ada dua, maka dari itu di situ ada 200 bentuk kubus. Selanjutnya di sini yang pertama di gambar kubus pertama itu ada 100. Nah, yang kedua ada 30 dan yang ketiga itu ditambah 8. Nah, di situ ada 100 ditambah 30 ditambah lagi 8. Nah, banyaknya kubus tersebut ada berapa? Ada yang tahu nggak itu ada berapa? Dari 100 138, Bu. ya 138. Nah, Ibu punya contoh soal lagi di sini. Nah, di situ ada 100 ditambah 70 dan ditambah 88 sama dengan berapa itu? Sama dengan 170. 178. Nah, di situ banyaknya kubus ada 178. Nah, satuannya itu dibaca bagaimana? 178. Nah, selanjutnya di sini Mutiara gemar membaca buku. Nah, ia membaca buku dari berbagai jenis buku anak. Ada yang dari buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, di situ ada lirik lagu yang judulnya Per- Peramah dan Sopan dan di situ karya ciptaan dari Pak Dal. Nah, silahkan kalian simak lagu berikut ini dengan baik ya.
Jadi dari pembelajaran tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, dan juga sesama saudara itu kita harus hidup rukun. Nah, selanjutnya tadi kita mempelajari tentang bilangan cacah. Nah, bilangan cacah tadi ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, jadi yang selanjutnya tadi Ibu tadi ada teks nyanyian tentang peramah dan juga sopan. Nah, di situ itu menjelaskan bahwa kita harus bersikap ramah dan juga sopan terhadap siapapun itu. Eh, Contohnya seperti kedua orang tua, kita harus ramah kedua orang tua dan juga berlaku sopan. Nah, kita ramah itu tidak hanya kepada kedua orang tua, kita juga harus ramah kepada teman, kepada guru, dan siapapun itu yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Nah, eh, dalam lirik nyanyian tadi itu dijelaskan bahwa kita juga sebagai anak itu harus rajin belajar. Nah, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Mbak Norma. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi